Merasa undervalue di tempat kerja, undervalue itu seperti diremehkan atau kurang dihargai. Bagaimana cara menghentikannya, atau jangan-jangan ini cuma perasaan negatif kita saja? Simak videonya. Coba bayangkan di hari Minggu, mikirin besok Senin mesti kerja lagi. Pergi ke kantor pagi-pagi, ketemu macet. Sampai kantor juga menghadapi pekerjaan yang sama. Orang-orang yang sama, serta lingkungan kantor juga yang tidak enak. Harus menghadapi orang-orang menyebalkan, yang nyebut-nyebut mereka adalah orang-orang hebat. Atasan yang selalu menghadapi bawahan yang tanpa rasa hormat, serta kurangnya menghargai. Senior yang menganggap junior hanyalah sesuatu yang remeh. Politik kantor, dan lain sebagainya. Rasanya ingin sekali pergi dari semua ini. Dari kesibukan yang tidak enak ini. Sepanjang malam kita buka-buka web, peluang kerja. Ada yang cocok, hanya lokasinya jauh. Ada yang tawaran gajinya menggiurkan, tapi pengalamannya kurang. Mau pindah tempat pekerjaan, takut menghadapi situasi yang sama, dan lain sebagainya. Padahal kita telah mencurahkan begitu banyak hal ke dalam pekerjaan. Tampaknya tidak ada yang peduli dan menyadari. Ini semua membuat cemas. Tanpa kita sadari, setelah menengok handphone kita, sudah jam 2 pagi loh. Tampaknya mata kok tidak ngantuk-ngantuk. Memikirkan betapa tidak enaknya besok. Ayo, siapa yang pernah merasakan hal yang sama? Saya yakin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Perasaan negatif ini kalau terus-menerus dipertahankan, akan membawa dampak antara lain. Yang pertama yaitu pasti hilangnya motivasi untuk bekerja lebih keras. Yang kedua adalah rasanya ingin meninggalkan pekerjaan kita. Yang ketiga adalah membawa dampak pada kehidupan pribadi kita. Dan yang terakhir adalah berdampak pada kesehatan kita. Coba buat teman-teman yang pernah merasakan dampak dari perasaan ini, kita berdiskusi di dalam kolom komentar. Merasa tidak ada yang menghargai pekerjaan kita, merasa bahwa kontribusi kita tidak diperhitungkan oleh organisasi. Berikut ada beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan evaluasi tentang apa sih ekspektasi atau harapan kita sebenarnya. Evaluasi tentang penghargaan yang kita harapkan dari rekan kerja maupun atasan kita. Meskipun kita mungkin merasa kurang dihargai di tempat kerja, kita harus mempertimbangkan apakah harapan kita itu realistis atau tidak. Contohnya adalah ketika kita punya harapan bahwa penghargaan yang kita harapkan adalah dalam bentuk atasan mempercayakan untuk proyek atau pekerjaan yang besar pada kita. Tapi atasan melihat bahwa kita itu sudah sibuk sekali mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Bukan hal yang aneh bila atasan abai terhadap kita. Contoh lainnya juga bisa seperti ini. Ketika rekan kerja kita mendapatkan penghargaan dengan kerasnya di kantor. Tanyakan kepada diri sendiri apakah usaha keras kita sudah melampaui apa yang rekan kerja kita lakukan. Mintalah pendapat dari orang-orang yang bisa kita percayai. Yang kedua adalah validasi diri kita. Beberapa waktu yang lalu dalam video saya sebelumnya, saya pernah berbicara mengenai motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari atau didorong oleh penghargaan dari luar diri kita. Misalkan yang berbentuk salah satunya seperti bonus dalam bentuk uang. Yang tidak berbentuk salah satunya adalah pujian. Sedangkan motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Meskipun merasa dihargai, itu sesuatu yang baik, tetapi kita tidak bisa terus-menerus mengharapkan motivasi eksternal yang berkelanjutan. Motivasi dari dalam diri kita sendiri adalah yang membedakan antara orang hebat dan orang biasa-biasa saja. Jadi kita harus selalu menghargai diri kita dengan melihat bahwa kita mempunyai kemenangan-kemenangan. Walau itu kecil sekalipun, kita pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat. Sadari itu dan rayakanlah sebagai tanda kita memberikan reward kepada diri kita sendiri. Teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya tentang merayakan kemenangan kecil sebagai sebuah referensi. Oke, masuk yang ketiga, yaitu mintalah feedback. Feedback bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah umpan balik.
Di dalam dunia kerja, feedback itu seperti masukan, bentuknya bermacam-macam. Kalau dalam konteks video ini adalah kita meminta masukan dari orang-orang yang terkait dengan pekerjaan kita. Dalam hal ini feedback berasal dari atasan dan rekan kerja. Misalkan ketika kita merasa kok perkembangan saya di dalam perusahaan ini begini-begini saja ya. Kenapa kerja keras saya tidak diakui? Boro-boro diakui, diketahui saja sudah sulit sekali. Padahal saya sudah bekerja dengan keras. Saya harus meminta feedback dari atasan mengapa hal ini bisa terjadi. Mintalah waktu kepada atasan untuk berbicara. Mintalah feedback sebanyak-banyaknya dari dia. Lalu susun strategi baru agar bisa kita membangun target-target prestasi baru. Saya yakin atasan akan senang kalau kita bisa inline atau sejalan dengan dia. Kalau kita merasa undervalue terhadap rekan kerja kita, sebaiknya mintalah feedback juga dari mereka. Tetapi kita harus bisa membedakan mana feedback yang positif dan feedback yang negatif. Rekan kerja yang baik harus memberikan feedback yang membangun. Masuk yang keempat, yaitu kita sendiri harus jadi role model. Bahwa kita adalah model individu pertama yang menghargai setiap orang. Tidak membuat orang jadi remeh, tetapi membuat orang jadi bernilai. Ini seperti memberikan contoh yang baik kepada orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Bila belum ada yang melakukannya, jadilah orang yang pertama yang memberikannya. Dalam kondisi seperti ini akan terjadi apa yang namanya timbal balik. Contohnya begini, ketika ada yang memuji kepada kita soal pekerjaan kemarin, di mana kita telah melakukannya dengan baik, pasti kita akan mengucapkan rasa terima kasih atas dukungannya, sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ucapan terima kasih yang paling sederhana pun bisa sangat berarti. Itulah prinsip timbal balik. Dengan melakukannya, kita akan membangun budaya penghargaan di tempat kerja, terutama pada lingkungan kerja yang kurang memberikan penghargaan kepada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Jadi kita dalam posisi memimpin, kita harus memberikan contoh, lead by example. Masuk yang kelima, yaitu mengubah pola pikir negatif kita. Ada yang bilang, itu bukanlah pola pikir negatif saya kok. Memang keadaannya seperti itu. Saya memang tidak dihargai. Oke, saya ceritakan seperti ini. Memang keadaannya kita merasa tidak berpikir negatif dan pasti kita melakukan respons. Nah, respons itu yang harus kita buat menjadi positif. Contohnya seperti ini, ketika atasan kita tidak memberikan kita ambil bagian dalam sebuah proyek besar, di mana seharusnya diri kita yang dilibatkan. Kenapa atasan memberikan kesempatan kepada orang lain? Kita merasa seperti seseorang yang gagal. Perasaan negatif sedang menghantui diri kita. Nah, disinilah kita harus membingkai ulang pikiran negatif tersebut. Bertanya kepada diri sendiri, apakah perasaan negatif tersebut benar? Lalu berusaha menggantinya dengan pikiran yang positif. Contohnya yaitu, orang lain mendapatkan kesempatan terlibat dalam sebuah proyek, tetapi saya punya rencana untuk bekerja lebih keras lagi. Dan suatu saat pasti ada tugas yang lebih menantang, dan saya akan dilibatkan. Hal ini seperti reframe atau membingkai ulang pikiran kita. Lalu yang keenam, yaitu mulailah untuk lebih dikenal. Jangan ngumpet. Ini bertujuan agar kita lebih bisa terlihat. Contohnya adalah seperti berani meminta penugasan, bicara lebih banyak di dalam meeting, memperluas jaringan dengan memelihara hubungan dengan divisi lain misalnya. Ada yang berkata ini seperti cari muka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cari muka adalah berbuat sesuatu dengan maksud supaya mendapatkan pujian atau sanjungan, baik dari atasan ataupun orang lain. Lebih dikenal itu berbeda. Lebih dikenal akan memudahkan orang lain untuk mengetahui apa pemikiran atau ide kita. Oke, masuk yang ketujuh adalah rasa syukur dan kesabaran. Rasa syukur memiliki banyak kekuatan untuk kita, membantu kita dalam melewati masa-masa sulit sekalipun. Rasa syukur merupakan seni menghargai apa yang sudah kita dapatkan dalam hidup. Kita dapat menyadari bahwa saat ini dalam posisi yang baik-baik saja. Lalu kesabaran akan membantu kita untuk tetap bertahan walau diremehkan atau tidak dihargai. Merupakan kemampuan dalam mengendalikan diri. Bila punya sikap ini, orang mempunyai nilai yang tinggi dan mencerminkan jiwa yang kokoh.
Kemudian masuk yang ke-8 atau yang terakhir. Ketika kita sudah melakukan strategi-strategi yang tadi saya sebutkan, jika masih merasa kurang dihargai di tempat kita bekerja, ini langkah terakhir ya. Pertimbangkan untuk mencari posisi baru, karena atasan yang toksik atau budaya yang toksik lebih sulit diatasi. Memang tidak semudah itu kita bisa mendapatkan pekerjaan di luar sana. Mungkin saja perusahaan-perusahaan di luar sana terlihat begitu bagus, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Takut spekulasi, atau juga takut gaji yang didapatkan malahan lebih kecil, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Saya sarankan kepada teman-teman untuk segera menghentikan ini semua. Perasaan dihargai di tempat kerja sangat bermanfaat bagi diri kita dan organisasi, karena merasa dihargai itu seperti bahan bakar untuk mesin motivasi. Membantu kita menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih percaya diri dan bersemangat. Merasa aman dengan posisi kita, sehingga lebih mungkin untuk berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang tim. Baik rekan kerja maupun atasan membuat kita merasa dihargai. Bersama rekan kerja dapat mencapai perasaan ini dengan menjadi bagian yang saling membantu sehingga terjadi kekompakan. Kita akan lebih mudah membantu orang lain dan tidak ragu untuk meminta bantuan dari mereka. Dengan yakin mengatakan bahwa kita adalah salah satu anggota organisasi yang berharga juga. Hal ini akan membantu kita merasa dihargai dan tidak diremehkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sukses selalu untuk kita semua.